Assalamualaikum dulur-dulur atau pulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Derek-derek sedaya sesepuh bini sepuh perantau bulung yang sangat saya hormati, Al-Mukarram Bapak Kiai Suwardi, juga Kiai Najib yang hadir, saudara-saudara semuanya, baik dari SP1, SP2, SP3, SP4, SP8 ada yang hadir enggak? Betul. Oh, Pak Selamatnya belum pulang. Keren. Oh ya. Semuanya saja yang hadir, baik itu berapa orang pun yang hadir, insya Allah semuanya dirahmati Allah. Amin. Salawat ma'asalam tetaplah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hadirnya beliau ini, karena kelahiran beliau ini, itu berarti juga kelahiran kita. Kita bisa ada di dunia, kita bisa melihat apa saja. Ini semua karena adanya kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini dulur-dulur ya, Gusti Allah itu dawuh lewat hadis qudsi. Jadi kalau dawuhnya Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada nabi-nabinya, itu namanya wahyu. Tapi ini Gusti Allah dawuh langsung datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut hadis qudsi. Bunyinya demikian. Laulaka ya Muhammad la khalaqtul alam. Jadi kalau bukan karenamu wahai Muhammad la khalaqtul alam, enggak bakal aku ciptakan alam ini. Alam itu macam-macam isinya ya, kita ada tumbuh-tumbuhan, ada macam-macam. Kalau enggak ada Nabi enggak bakal diciptakan. Untuk itu kelahiran Nabi ini seharusnya kita peringati di tiap hari kita, bukan menunggu bulan Maulid saja. Setiap hari kita ini adalah bermaulid, memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, karena tiap hari kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Ketika jendela dunia sudah terbuka, yaitu mata kita, maka kita bisa melihat dunia dan isinya. Ini karena bukan karena kelahiran Kanjeng Nabi, kita nggak ada dan kita nggak bisa melihat dunia. Untuk itu kita itu perlu bermaulid, meringati maulidnya Nabi Muhammad itu tiap hari. Jadi caranya ya opo? Cara yang pertama, jangan melupakan doa yang berupa sholawat. Sholawat apa saja, itu yang pertama. Yang kedua ini rondo abot, ya, rondo abot. Gus Wardi, Gus Najib ini rondo abot. Mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita.
Nabi kita ke dunia ini membawa uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik. Lah kita mencontoh itu berat, jadi nggak bisa semuanya. Tapi kita harus berusaha menyontoh apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Jadi intinya ini loh. Intinya kalau kita ingin dicintai Allah, ingin dicintai Allah yang punya alam ini kita harus mencari pribadi Rasulullah pada diri kita. Ya. Kita cari pribadinya Rasulullah pada diri kita. Ini ada apa enggak? Kalau memang ada, insya Allah kita itu layak dicintai Allah. Tapi kalau sudah enggak ada, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita ini patut dicintai apa dibuang angguran sama Allah. Kita ini patut disebut hambanya apa bukan? Apa kita nanti akan termasuk fadkhulu nabi ibadi apa enggak? Masuk orang golongan kaumku apa enggak? Ini kita enggak tahu. Jadi marilah kita cari pribadi Rasulullah pada diri kita. Apa saja pribadi Rasulullah? Sebenarnya banyak. Yang pertama itu Rasulullah itu jujur. Jujur, Rasulullah itu jujur. Gak pernah bohong. Pada diri sendiri jujur, kepada orang lain jujur, kepada Allah jujur. Kecuali kepada musuh-musuhnya dalam strategi perang. Itu Rasulullah gak jujur. Karena jujur ya kalah terus perang Rasulullah. Jadi Rasulullah gak jujurnya itu kalau waktu strategi perang terhadap musuhnya. Itu gak berani mengatakan, aku nanti menyerang dari sini, aku nanti menyerang dari sini, bawa senjata sekian, pasukan sekian. Gak berani Rasulullah bilang gitu. Nanti ditebak musuh. Itu yang gak dijujurkan pada musuhnya. Jadi tetap jujur pada diri sendiri, jujur pada teman-temannya, jujur pada Allah. Itu Rasulullah. Lah nglakuane sing jujur iki rada abot. Ya. Kita ini berat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ngantuk dari situ. Mboten nggih. Alhamdulillah. Itu yang pertama jujur. Yang kedua adalah Fatomah, itu cerdas. Pribadi Rasulullah itu cerdas, enggak lemah. Yang dikatakan cerdas menurut Rasulullah itu orang yang paling cerdas menurut Rasulullah adalah aksar dzikrul maut. Orang yang paling banyak mengingat mati. Itu orang yang paling cerdas. Dan orang yang paling pandai menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enek-enek disebut dengan Nabi kok ya medit ya. Telat. Wes repot. Saking konsene ngene. Toir ngantuk toir. Nek ngantuk ditambani Kang Toir ya. Tombol ngantuk itu adalah bantal atau guling. Supaya gak ngantuk, ayo kuno disedot rokoke, kopine diombe kaya aku ngene iki. Aku ya nyemut rokok. Alhamdulillah.
Saya ngambil kopi sih, jangkep. Alhamdulillah. Kopi wis, rokok ya terus disedot. Rokoknya nopo lagi? Rokoknya kula niki Magnum. Sing niku sing kirimane Pak Slamet disedot sama Rustam sama Pak Toyib. Namanya Diplomat, rokok tekan. Udah, tak lanjut. Jadi orang yang paling cerdas menurut Kanjeng Nabi, orang yang paling banyak mengingat mati. Dan orang yang paling pandai menurut Rasulullah itu adalah orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya mati. Jadi sudah siap. Terus saiki pertanyaane nang ngene dulur-dulur kabeh. Ya. Apakah sampean-sampean semua ini sudah banyak mengingat mati? Dereng. Apakah sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya mati? Juga belum. Ini kisah memojarani gak cerdas karo gak pinter gelem apa ora ya? Sing jelas gak gelem, aku cerdas bi, kula niki cerdas, kula niki pinter lah ngoten nggih. Tapi pada hakikatnya semacam itulah. Kalau kita lupa akan kematian kita lupa akan mencari bekal untuk mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya mati. Itu belumlah dikatakan cerdas atau pandai oleh Rasulullah. Itu masalah sekadung repot ngereken dunia kayak sair sing ngene ya. Itu ya enggak repot. Maka sebelum saya lanjutkan ini, ayo sair-sairan dulu kayak kemarin yang menceritakan tentang adanya mayit yang dililit oleh ular besar. Ular besar itu kepalanya botak. Namanya Sujaul Akro. Nah, Mas Rustam ingat Sujaul Akro. Ini nama ular besar yang melilit manusia di alam kubur, di dalam kubur. Itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alin wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alin wa sahbihi ajma'in. Duratun nasihin ana cerita ya ana mayit kalungan kula sebab salahe enggak kerasa mayite salah telung perkara Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa
wasahbihi ajmain. Kerungu adzan gak kelem teko, salat jamaah rada baeno, saking repote ngereken donya, pas krungu adzan gak digatekno. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain. Kaping pindhone eman-emanan ngetokno zakat terus disimpen, ono nisabe anggap direken, pas rupa ula den kaluhaken. Allahumma sholli wa sallim ala kaping telune krungu wong ngaji, enggak ngereken, enggak peduli. Iki ulane ngomong, jarene ula kula kalungi, nggih kula kubet kula cokoti. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kayak ini gimana termasuk belajar jujur nang awake, ya. Belajar jujur nang awake, goleki pribadine Rasulullah nang jerone awak. Belajar jujur teko ndi? Teko salat. Salat iku undangane Gusti Allah. Undangane Gusti Allah salat. Saatnya ngobrol sama Allah ya pas salat itu. Makanya ada yang mengatakan as-sholatu lidzikri. Salat iku kanggo ngeling-eling aku, iku dawuh Gusti Allah. Jadi salat iku mung kanggo eling-eling aku, iku jenenge salat. Jadi nek salat eling liyane Gusti Allah berarti dhek Gusti Allah yo ngamuk. Wong digawe fasilitas. Kamu salat ini hanya untuk mengingatku, bukan mengingat yang lain. Bukan mengingat sapi yang ada di ladang, bukan mengingat mobilnya, bukan mengingat apa saja, bukan mengingat gaduh-gaduhnya kan tohir, bukan. Ya, tohir. Jadi kalau sholat jangan ingat pesanan rotinya, jangan ingat pesanan gaduh-gaduhnya. Wes Allah jatai diri. Waktu sholat ya sholat. Lidzikri, hanya untuk mengingatku, kata Allah. Allah
Allah itu enggak ingin diselingkuhi. Gak seneng nek diselingkuhi Gusti Allah. Nek selingkuh gak seneng. Jadi, makanya kadang-kadang kita itu sering selingkuh, Allah kita selingkuhi. Ketika Allahu Akbar eling buat, ya eling cicilan bang, macam-macam lah. Ya. Elingnya itu macam-macam. Ada eling cicilan bank, cicilan BBR, wayah nyaur nang ngene apa bange wong Batak iki. Lah nek kene ku ya ono. Iya, kok aku pakai ngono iku mang pokoke. Ya, semacam itulah. Jadi jangan selingkuh. Kalau sholat itu jangan selingkuh, enggak diperbolehkan sama Allah. As-sholatu li dzikri utawi salat iku mung kanggo ngiling-iling aku menungso, gak eling liyane. Nek peno eling liyane berarti peno iku mbelar, aku mau padak-padakno liyane. Berarti aku iku mau padakno lasarika, gak ono bandingane aku iku gak ono. Lah apa aku kok mau padak-padakno, mau sirik-sirikno karo liyane. Kon ku yo apa so menungso. Dikandani kaya ngono. As-sholatu li dzikri. Salat iku mung cukup kanggo ngiling aku, aja eling liyane. Ini kita masih startnya belajar. Derek-derek Rantau Pulung, derek-derek Sidoarjo, ini semuanya masih belajar semuanya. Belajar salat sing temen, enggak selingkuh salatnya. Kaya sing di kono ya akeh sing jek selingkuh salat. Kok iya aku saya pura-pura boten ngono saya bisa karo ngono rek. Turune kan jujur aku. Iya tapi kejujuran iki, Mas. Timbang ajur. Aduh ajur ajur. Jujur salah gak jujur ya salah ya apa ya. Jadi kita ini masih perlu belajar. Maaf ya Kang Ipin, masih perlu belajar. Kalau kita nggak sering kumpul-kumpul kayak gini, kita juga bakal dapat ilmu. Gimana caranya sholat khusyuk itu nggak bisa. Nah kalau kita kumpul-kumpul semacam ini, entah 1 jam, 2 jam, 3 jam, kalau yang kita bahas semacam ini, akhirnya kita pun akan mendapatkan rahasia untuk menjadi sholat kita ini khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Kok kana sing muni Allah lebih biasa. Telat tak karen tak paling dulu. Telat. Apa ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tes. Tes. Saiki tak balik ayat sing mau. Ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Alhamdulillah. Berarti atine itu benar-benar bertambah imannya. Jadi aku sekarang ini sama termasuk orang yang beriman. Jadi tondo-tondone wong beriman ketika disebut namanya Allah, hatinya bergetar untuk mendatanginya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah, maka bertambah pula nilai imannya. Tekon di dasare bi merujuk dari kitab apa? Biasanya wong sing cingkrang-cingkrang takoke langsung sih. Ya tak jawab ae. Ngono kok bingung. Jawabannya cukup singkat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat
ayatuhu zadathum imana. Jadi nek disebut nama Allah, hatinya bergetar dan segera mendatanginya. Siap ya Allah, mesti ngono. Ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, ini bertambah nilai imannya. Itu ciri-ciri beriman. Karena sampai tadi bilang Allah, berarti nilai imannya bertambah. Maka sampai termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Kita cari lagi. Kalau kita ingin dicintai Allah, yaitu kita harus mencari pribadi Rasulullah pada diri kita. Tadi masalah kejujuran, ya, masalah kecerdasan, ya. Ketiga, kita Rasulullah juga memiliki pribadi yang amanah, dapat dipercaya. Wong iku amanah. Apakah kita sudah termasuk orang yang dapat dipercaya? Kalau belum ada, tanamkanlah pada diri kita rasa amanah. Artinya apa? Membuat diri kita untuk mudah dipercaya, dapat dipercaya dalam mengembankan amanah. Sampean kabeh punya amanah masing-masing. Amanah terbesar adalah menjalankan syariat Islam. Iku amanah terbesar. Kalau bojo, kalau anak, mobil, rumah, itu amanah kecil, amanah yang sugro, sifatnya hanya sementara. Tapi kalau amanah yang besar, yang berupa syariat Islam ini harus kita tegakkan benar, kita jalankan benar. Diperintah sholat, ya sholat. Tanpa alasan apapun kita harus sholat. Nggak boleh alasan kerja lembur terus sholat ditunda-tunda, terus akhirnya nggak sholat. Karena boleh. Makan. Repote dadi wong cilik. Wong cilik termasuk karyawan. Solate yo gak tau tertib, apa maneh yen dikongkon lembur, wayah salat diundur. Apapun profesi kita, dulur-dulur ya, baik tukang dodol sawit, tukang angon sapi atau yang lain, kalau waktunya sholat, ya sholat. Kita tetap harus amanah ketika Allah memanggil kita. Oh, posora Valentino Rossi. Ini apapun profesi kita, kalau Allah yang memanggil, langsung dijawab, siap ya Allah, siap hadir. Misalnya di situ ada Mas bin Affan dipanggil sama Allah. Bin Affan, siap ya Allah, hadir. Tapi panggilannya lewat lesannya manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah panggilan Allah lewat lesan manusia. Itu seharusnya kita langsung menyebut, siap ya Allah, saya hadir. Kadang menungso itu ngapa enak dewe, pilih enaknya sendiri. Maunya hajat disegerakan oleh Allah, keinginan ingin disegerakan, ingin dituruti langsung, instan. Tapi ketika dipanggil Allah, dia molor. Ya itulah yang membuat keinginan kita ditunda sama Allah. Nah, cari ini Gusti Allah gitu. Lah wong tak celuk dhewe orang gua blas kok njaluk tak turuti karep iki lho ya opo, rada kulung iki yo. Jadi kayak gitu.
Setelah sepurane masih karo 30 padha ae. Tapi wong kene iki jarene ketulan arek 30 ceritane. Perusahaan itu ya, Bu. Sebenarnya kalau 10 akan merembet kok kene iki. Wis ketero iki ya. Ya untunglah masih ada Pak Wardi, masih ada Pak Najib, Pak Yai Najib, Pak Yai Wardi. Ini yang dengan sabar keliling nang omahe sampean. Ini sungguh sangat beruntung dulur atau beruntung. Sampai kiainya datang ke rumah santrinya itu loh. Ya Allah, sungguh perjuangan yang luar biasa. Aku sampai hari aku gak iso teko murak-marik. Soale gak sempat. Kate metu wis ana wong, kate metu wis ana wong, dadi wong akhire. Sampai mau bengi tak ceritani iki ya. Tak ceritani mau bengi ku ana kiai jagongan karo aku. Karo dulur Rantau Pulung juga. Dinteni ngadep jam 1 bengi nek kene, nah nek kono ya jam 2. Sing dinteni gak tangi-tangi iku ya ana. Rogo sukmo. Ndek musala kabeh ngrogo sukmo. Iki wong rong keluargane sebelah iku ya ngrogo sukmo kabeh ana sing ngapene dipateni ya macam-macam. Nih. Koyo ngene iki. Oh ya wajur jumajur. Akhirnya sing Pak Yai ini tak ulangi. Engko nek kate bali, aku tolong sepedamu depno ae ngalor. Lajeng tater belayer sing pembanter sampai wong iku tangi nyemuk. Nek wong metu muni assalamualaikum tinggalan aku muni ngono. Tapi yo gak wani ternyata Pak Wardi cek perasaan dirine. Aduh. Tekan ndi ngajine Mas? Teko cerdas ya. Amanah. Amanah. Jadi harus amanah. Dapat dipercaya. Intinya dapat dipercaya. Dalam mengemban tugas apapun juga itu yang sehubungan dengan Allah, sehubungan dengan akhirat amal, itu harus benar-benar dapat dipercaya. Gak leh belenjani, gak leh soloyo. Pribadi Rasulullah berikutnya adalah tabligh, selalu menyampaikan hal-hal yang benar. Hal-hal yang gak benar jangan disampaikan. Kalau sampean sedoyo ini sudah melaksanakan menyampaikan sesuatu yang benar, baik itu lewat WA atau langsung face to face. Oh gaya bahasa Inggris barang depan rai gitu aja ya. Itu lebih abdol. Itu berarti Anda sudah amal, sudah tabligh, sudah menyampaikan kebenaran. Jadi sampaikanlah kebenaran, ucapkanlah kebenaran. Senajan toh itu pahit, ya legit. Senajan aku dilolokno wong, yo gak urus. Sing penting kebenaran sudah disampaikan. Kulil haq walau kana murun. Sampaikan, katakanlah kebenaran walaupun pahit, walaupun legit. Ya lore ngaji nek kurang jamaah yang ini gitu. Jamaah yang 3.000 wong tapi sing nek ngarep turun di. Dadi aku mulai dirubung nyamuk iki akhire. Oh, nyamuk rubung. Ya opo. Salah pasang obat nyamuk. Tolong dipasang di atas obat nyamuk aja biar enggak gitu. Nah, alhamdulillah. Nek gak ngene mudah sikilku dirubung. Wis kuru dirubung sisan. Padahal wis adus iki mang. Jane kurung adus kaya Kang Wardi ngono. Wah, tambah dirubung bareng. Aku nek durung adus tak Wardi. Ya Allah, ya Rabb. Jadi untuk dapat dicintai Allah, ingin mengharapkan cintanya Allah, A'tini mahabbataka, lebih-lebih makrifataka,
itu adalah carilah pribadi Rasulullah dalam diri Anda sendiri. Sudah ada apa belum? Kalau memang belum ada, berarti kita belum patut dicintai Allah, belum patut mendapatkan cintanya Allah. Cuma dapat welasi tok, diwelasi Gusti Allah. Padahal nilai welas sama cinta itu besaran cinta. Welas itu kasihan, kasihan deh lu, ngono kok. Beda sama cinta. Lah rata-rata kita ini masih tahap dikasihani Allah, diwelasi Allah, belum sampai tahap dicintai Allah. Kalau tahapnya orang yang dicintai Allah, maka tersebutlah dia Al-Habib atau Habibullah. Jadi bukan sebutan Habib-Habib itu bukan ya. Habibullah itu orang-orang yang dicintai Allah dan mendapatkan cintanya Allah. Tapi cara meraihnya adalah semacam itu, meletakkan pribadi Rasulullah pada diri kita masing-masing. Jadi nerapno pribadi Kanjeng Nabi, akhirnya kita mendapatkan cintanya Allah. Jadi paham ya saya, mana Habib, mana yang enggak. Jadi Habib itu bukan harus orang Arab kan. Orang-orang yang dicintai Allah itulah Habib. Angger tawong itu niru Kanjeng Nabi, pribadi ini Kanjeng Nabi tertanam pada dirinya, insya Allah mahabbah Gusti Allah bakal lebur. Makanya sebelum sholat niku nek iso nungo sithik ae, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku maksud, ridhomu yang aku harap. Berilah cintamu dan ma'rifatmu kepadaku. Itu artinya, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu diselipkan dalam doa sebelum sholat. Ya. Ini sudah 40 menit berlalu, maka pengajian lewat telepon jarak jauh ini, pengajian ala pandemi COVID-19 ya, ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.